Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta didik baru MAN 11 Jakarta. Semoga dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 yang melonjak tajam dan PPKM darurat yang sedang berlaku. Perkenalkan, saya Ihsan Ali, alumni MAN 11 Jakarta angkatan ke-18, lulus pada tahun 2016. Saya juga merupakan alumni Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Politik. Ada pertanyaan mengenai kesibukan saya semasa kuliah. Saya pernah dalam bidang akademik, alhamdulillah saya lulus dengan predikat pujian dengan IPK 3,82. Dalam bidang prestasi, saya pernah menjuarai beberapa lomba debat mahasiswa tingkat nasional, pernah juga menjadi duta persahabatan Indonesia dengan Korea Selatan. Dalam bidang organisasi, saya menjabat sebagai Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UNPAD dan sudah lulus dari UNPAD tepatnya pada Juli tahun lalu, Juli tahun 2020. Saat ini sudah bekerja sebagai reporter di Aksi Cepat Tangkap atau ACT. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ACT merupakan lembaga sosial yang berfokus pada kedermawanan dan aksi kerelawanan. Pesan dan harapan mungkin bagi teman-teman peserta didik baru MAN 11 Jakarta yang saat ini beranjak mungkin dari yang dulunya SMP, yang dulunya sanawiyah, sekarang beranjak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi MAN 11 Jakarta. Pesan saya adalah yang pertama, maksimalkan potensi, dan yang kedua berani. Terkait maksimalkan potensi, maksud saya di sini apapun potensi yang teman-teman punya, entah itu hobi, entah itu kegemaran teman-teman misalnya dalam bidang apapun itu, olahraga, seni, musik, apapun itu, tolong itu dimaksimalkan dan dikembangkan, karena masa-masa aliyah ini adalah masa-masa saya pikir it's turning point ketika teman-teman bisa melihat ke depannya, the next karir teman-teman itu mau jadi apa ditentukan pada masa aliyah ini. Jadi maksimalkan terus apapun potensi yang teman-teman miliki dan harus berani. Tidak boleh sama sekali malu, karena ketika teman-teman malu, teman-teman gak bisa eksplor apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu juga saya mengajak kalau teman-teman punya pertanyaan apapun mengenai perkuliahan khususnya UNPAD, feel free to contact me on my Instagram account Ihsan Ali, ICHSANLI. Pokoknya teman-teman tetap semangat untuk belajar di MAN 11 Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Ini bukan keterbatasan, ini adalah bagian dari rintangan teman-teman untuk berjuang meraih mimpi teman-teman semua. Terima kasih, tetap sehat semuanya, tetap sehat guru-guru MAN 11, seluruh sivitas MAN 11, dan peserta didik baru MAN 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung adik-adik MAN 11 Jakarta yang baru. Semoga selalu semangat ya. Perkenalkan, nama aku Irma Yulianti. Aku alumni MAN 11 angkatan ke-18 di mana lulus tahun 2016. Setelah lulus itu, alhamdulillah aku keterima di Universitas Indonesia jalur undangan. Dengan peminatan yang aku ambil itu jurusan Teknik Sipil. Nah, selama aku di UI ini, selain aku belajar, aku juga aktif beberapa organisasi, yaitu di mana aku berfokus pada sosial edukasi, di mana aku memiliki tanggung jawab, aku mendapatkan pendidikan yang layak, setidaknya aku juga membantu orang lain untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, selain aku belajar dan organisasi, aku juga pernah ikut beberapa konferensi, yaitu pertama konferensi nasional, dan selanjutnya aku ikut konferensi internasional itu sebagai pembicara, di mana aku memaparkan tentang hasil riset aku, di mana aku juga hasil riset tersebut aku juga memperoleh dana hibah itu untuk meneliti salah satu bencana di Kota Palu. Kalau kalian tahu tahun 2018 itu bencana gempa yang mengakibatkan tanah itu berjalan, itu likuifaksi Palu tahun 2018. Nah,
dengan konferensi tersebut, alhamdulillah juga hasil riset aku bisa dipublikasi secara internasional dan bisa diakses oleh seluruh dunia gitu. Nah, aku punya beberapa tips nih untuk teman-teman gimana cara kita survive di MAN 11 agar kita memperoleh universitas yang insya Allah kita mau gitu. Oke, yang pertama ada 7 nilai menurut aku. Yang pertama, kalian harus aktif di kelas dan aktif di organisasi. Kenapa harus aktif di kelas? Karena dengan kalian sungguh-sungguh belajar, kalian akan paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Dan jangan juga kalian sering tidur ya saat Zoom itu berlangsung. Terus kenapa juga kalian harus aktif organisasi? Karena dengan aktif organisasi kalian bisa menambah soft skill kalian, baik dari teamwork ataupun juga dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, poin kedua adalah seringlah ikut-ikut lomba, karena dengan lomba itu kalian bisa mengasah kemampuan yang kalian nggak ketahui. Dan kalau misalnya kalian ngerasa itu nggak pede, ya udah nggak apa-apa, ambil aja, karena itu bisa ngebuat kalian muncul rasa kompetitif gitu. Lalu yang ketiga, jujur dalam kondisi apapun, dan jangan pelit terhadap ilmu, karena ketika ilmu itu kalian bagi, ilmu kalian tuh akan tambah berisi dan matang. Lalu yang keempat adalah bangun support system yang baik. Gimana caranya itu dengan ketika teman kalian melakukan suatu hal yang baik, kalian dukunglah teman itu, dan kalau bisa kalian ikut bergabung, dan jangan menjulitkan teman-teman yang mengerjakan hal baik tersebut. Lalu yang kelima adalah jangan lupa bahagia. Kalau misalnya kalian bisa kapan tahu belajar, kapan tahu berorganisasi, dan kapan main, sehingga kalian tahu proporsi di mana kalian harus membagi waktu tersebut. Lalu yang keenam adalah perhatikan adab kalian terhadap guru kalian, karena guru kalian itu adalah yang mendukung kalian, memberi nasihat kalian, dan juga mendoakan kalian di saat masa-masa sulit kalian. Dan yang terakhir adalah buat kalian yang ngerasa lagi di masa kurang beruntung atau nggak memiliki privilege yang baik, ada satu tips dari aku. Lalu jadi gini, keterbatasan itu bukanlah suatu penghalang buat kalian untuk menggapai suatu hal, karena bisa jadi 1% peluang kalian menang itu bisa dibalikan oleh Allah dengan usaha kalian yang keras menjadi sebuah hal yang manis. Jadi jangan lupa untuk belajar dan semangat terus, dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.